Shalom, saudara-saudariku sekalian, pada hari ini Kamis 21 Mei 2020 kita akan mengadakan ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Meskipun saat ini masih dalam suasana pandemi COVID-19, sehingga ibadah kita lakukan di tengah-tengah rumah kita masing-masing, namun percayalah, Roh Kudus hadir di tengah-tengah hati kita, pribadi lepas pribadi. Marilah kita mempersiapkan diri mengikuti ibadah peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Untuk itu, kami para pendeta HKBP Jati Asih mengucapkan, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Kita berdoa. Amin. Marilah kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 97 ayat 1 dan ayat yang kedua, rayakan dan hayatilah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun.
Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang maha mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berikanlah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya agar kuat melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut, di dalam Engkau yang hidup Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Waktu Yesus ke surga, ke singgasananya, malaikat dan muridnya bersorak baginya, dan kita ikutlah memuliakan namanya, memuji Tuhan Allah, bersorak-sorai. Hukum Tuhan untuk kita hari ini adalah konfesi HKBP pasal yang kelima tentang kebudayaan dan lingkungan hidup. Kita mempercayai dan menyaksikan, pertama, Allah menciptakan manusia dengan tempat tinggalnya dan tempatnya bekerja di dunia ini. Dialah yang memiliki semuanya, yang memberikan kehidupan bagi semua yang diciptakannya. Tempat manusia bekerja adalah daratan, laut, dan langit atau ruang angkasa. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk memelihara dunia ini dengan tanggung jawab penuh. Dia juga memberikan bahasa, alat-alat musik, kesenian, dan pengetahuan kepada manusia sebagai alat manusia dan juga aturan untuk memuji Allah, dan sebagai sarana untuk memelihara dan memperindah persahabatan antara manusia agar melalui kebudayaan kerajaan Allah semakin besar. Tetapi kebudayaan yang bercampur kekafiran dan yang bertentangan dengan firman Allah harus ditolak. Yang kedua, karya Yesus Kristus adalah membebaskan manusia, segala ciptaan, dan juga dunia ini. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena pelanggaran hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di dunia. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesus, Kau telah naik ke negeri Bapa. Kaulah Yesus Tuhan kami taat sampai mati. Tuntun umat-Mu masuk surga. Marilah kita membaca firman Tuhan yang menjadi epistel pada hari ini, yang tertulis dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Marilah kita membacanya secara responsoria. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijanjikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya.
Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Oh,
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur karena Engkau masih senantiasa memberkati hidup kami dari waktu ke waktu, bulan ke bulan, hari ke hari hingga saat ini. Perlindungan-Mu masih senantiasa kami rasakan. Pada hari ini Tuhan, kami seluruh umat yang percaya bersama-sama memperingati hari kenaikan-Mu ke surga. Engkau mengutus anak-Mu untuk memberitakan kebenaran dan keadilan, dan Ia juga mati di kayu salib demi dosa kami. Namun pada akhirnya Dia bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut dan naik ke surga. Kami bersyukur karena anak-Mu telah berada di sebelah kanan Allah Bapa dan menjadi imam agung untuk selama-lamanya, dan memberikan kami Roh Kudus sebagai penuntun hidup kami. Engkau menyertai kami orang berdosa dari sorga sebagai tempat kediaman-Mu untuk menyediakan kehidupan yang kekal bagi kami. Ya Tuhan, Engkau adalah Raja Gereja. Kami memohon agar Engkau memberkati seluruh gereja-Mu, khususnya gereja HKBP dimanapun. Engkaulah yang menjagai gereja-Mu dan menjauhkannya dari segala perbuatan yang jahat. Berkati setiap pimpinan gereja kami, dari pusat, distrik, resort, dan pimpinan jemaat. Merekalah yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memakai kami semua menjadi hamba yang setia dan menaburkan berita sukacita kebenaran akan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkaulah yang senantiasa memberkati dari jajaran yang tertinggi mulai dari Bapak Presiden, para menteri hingga jajaran yang terendah. Kiranya Engkau yang memberkati mereka, agar mereka dapat mengabdikan diri mereka dengan baik di tengah-tengah pekerjaan mereka. Kiranya Engkau memberikan kesatuan hati, kepintaran, serta hikmat. Ajarlah kami seluruh warga negara Indonesia mampu untuk bergandengan tangan, untuk memupuk rasa persaudaraan dan menjauhkan diri kami dari tindakan yang tercela yang dapat merugikan martabat bangsa dan negara ini. Ya Tuhan, saat ini Engkau melihat dan menatap serta mendengar rintihan suara tangisan jemaat-Mu akan situasi wabah pandemi COVID-19 ini. Terkadang timbul pertanyaan dalam hidup kami, sampai berapa lama lagi kami khawatir karena virus ini?
Sampai berapa lama lagi Tuhan kami harus melakukan aktivitas kami di rumah dan beribadah di rumah. Namun kami yakin bahwa tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang baik bagi dunia ini. Oleh karena itu kuatkanlah kami dan hiburkanlah hati kami, agar kami tetap di dalam kebijaksanaan menghadapi virus COVID-19 ini dengan tetap berserah kepada Tuhan, dan kami mampu juga di tengah situasi saat ini menolong dan memperhatikan saudara kami yang terkena dampak secara ekonomi akibat virus ini. Berkatilah Tuhan setiap aparat pemerintah, dokter, perawat yang terjun secara langsung untuk melayani masyarakat. Berikan kepada mereka hati yang tulus, hati yang sabar untuk melayani kami. Dan kiranya Engkau melimpahkan berkat kepada mereka atas perjuangan dan pengorbanan mereka. Ya Tuhan, kami juga mendoakan secara khusus jemaat HKBP Jati Asih. Berkati kami Tuhan semuanya. Kiranya mereka semua berada di dalam naungan kasih Tuhan. Limpahkan berkat-Mu dalam keluarga, pekerjaan dan usaha mereka. Kalaupun pada saat ini ada yang sedang berduka, Engkau yang menghiburkan. Yang sakit Tuhan yang menyembuhkan. Yang bergumul Tuhan yang menopang dan memberikan kekuatan. Ingatkanlah kami Tuhan, bahwa kami adalah manusia yang tiada berdaya jika hidup kami tanpa Tuhan, sehingga kami terjauh dari pikiran yang tidak baik. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami yang kami haturkan melalui doa syafaat. Kiranya Engkau mendengarkan doa yang jauh dari sempurna ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, pada hari ini Kamis 21 Mei 2020, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini ditulis dalam Injil Markus, pasal yang ke-16, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian bunyinya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, setelah 40 hari yang lalu kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya, maka tiba saatnya hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga.
Mari sejenak kita membayangkan bahwa suatu saat sebagaimana Yesus terangkat ke surga dengan penuh keagungan, maka kita pun akan terangkat bersama dengan orang-orang percaya, bersama orang-orang yang kita kasihi. Naik ke surga untuk berkumpul bersama-sama orang-orang kudus. Tentunya hal itu suatu peristiwa yang agung dan luar biasa, dan yang diharapkan oleh semua umat percaya di muka bumi ini. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, memperingati kenaikan Tuhan Yesus mempunyai makna yang sangat penting. Ada dua makna dalam perayaan ini. Yang pertama, kita mengingat agungnya Yesus yang kita sembah, yang berkuasa tidak hanya di bumi, tidak hanya di dunia orang mati, melainkan berkuasa di tempat yang maha tinggi dan maha agung. Yang kedua, kita berharap suatu saat kita pun akan diangkat dan dikumpulkan dengan Allah dan bersama-sama orang-orang kudus lainnya. Saudara-saudariku sekalian, sebetulnya apakah surga itu? Dalam Alkitab, kata surga dalam bahasa Ibrani disebut samayim, yang berarti puncak atau awan, the highest. Dan dalam bahasa Yunani disebut Uranos, yang artinya tinggi, yang mempunyai muatan mulia atau agung. Kita dapat menemukan sebanyak 420 kata samayim dalam Perjanjian Lama dan 284 kata Uranos dalam Perjanjian Baru. Dari situ kita bisa paham bahwa pembahasan tentang surga merupakan hal yang penting dalam Alkitab. Baik samayim maupun Uranos ataupun surga memiliki beberapa pengertian. Yakni yang pertama, surga adalah langit atau ruang angkasa. Yang kedua, surga adalah tempat alam roh orang-orang kudus bersemayam. Dan yang ketiga adalah surga adalah lambang kedudukan yang tinggi atau ditinggikan. Setiap agama memiliki gambaran sendiri mengenai surga. Misalnya Yudaisme, ajaran mereka menjelaskan bahwa di surga manusia akan mendapat ketenangan. Sehingga lebih mampu merasakan hadirat Allah daripada di dunia. Pemahaman ini sangat mirip dengan agama Kristen. Sementara kaum hedonisme dan kaum skolastik adalah orang-orang yang menganggap bahwa surga hanya omong kosong belaka. Mereka tidak mau mengakui hal-hal di luar nalar atau logika manusia. Maka semasa hidup mereka berusaha memuaskan hawa nafsunya. Ia akan membuat hidupnya sebahagia mungkin seturut kemauannya. Lalu bagaimana kehidupan di surga menurut agama Kristen? Dalam Matius pasal 8 ayat 11 sampai 12 dikatakan bahwa surga adalah tempat di mana hanya Allah yang berkuasa. Tidak ada lagi ruang bagi kuasa iblis. Hanya malaikat Allah serta orang-orang yang percaya, yang dimenangkan Tuhan yang dapat masuk ke tempat itu. Namun perlu diingat, meskipun Tuhan saat ini berada di sorga, keberadaannya tidak bisa dibatasi oleh ruang gerak dan waktu. Itu sebabnya kalaupun kita berdoa dalam doa Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu berarti Allah walaupun transenden tetapi juga imanen. Artinya walaupun Allah berada jauh dalam kekudusannya, namun dalam waktu bersamaan ia bisa sekaligus hadir di bumi atau di hati manusia. Tentang kehadiran Allah, Martin Luther menjelaskan dengan sederhana bahwa sekalipun kita tidak minta, kerajaan Allah itu datang dengan sendirinya seturut kehendak Allah. Allah memiliki kuasa mendatangkan dan mendirikan kerajaannya di bumi ini tanpa peran manusia sekalipun. Jadi jikalau kita meminta, misalnya dalam doa Bapa kami datanglah kerajaanmu, itu berarti kita membuka diri dan bersedia menerima kerajaan Allah terjadi atas hidup kita. Jadi intinya surga adalah tempat kudus di mana hanya Allah
dan orang-orang yang dikuduskannya menjadi penghuninya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga sehingga kita layak bersukacita dan merayakannya? Jawabnya adalah yang pertama, Yesus naik ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi umat percaya. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3, Tuhan Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara-saudariku sekalian, kalau kita membaca nats Alkitab, Wahyu 7 ayat 1 sampai 8, dikatakan ada 144.000 orang dari ke-12 suku orang Israel yang dimateraikan masuk surga. Pertanyaannya adalah, kalau Yesus mengatakan di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal, apakah surga hanya muat untuk 144.000 orang? Jawabnya tidak. Surga bukan menampung 144.000 orang saja. Angka 144.000 adalah hasil pengkalian dari 12 suku Israel kali 12.000 dari masing-masing suku. Angka-angka itu hanya bermakna simbolik. Angka 12 bagi orang Yahudi merupakan angka yang menekankan kerajaan Allah. Angka 12 adalah hasil pengkalian dari 3 dan 4. 3 adalah simbol kekudusan dan merujuk kepada Allah, sedangkan 4 merupakan angka alam semesta, sehingga angka 12 bagi kalangan Yahudi merupakan simbol perpaduan antara manusia dengan Allah. Itu sebabnya ayat tersebut dikunci pada ayat 9 yang menjelaskan sesungguhnya suatu kumpulan besar orang percaya yang tidak dapat dihitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Artinya peluang untuk masuk ke surga bukan hanya untuk orang Yahudi saja, melainkan untuk semua manusia. Miskin, kaya, tua, muda, jenius atau tidak, asalkan percaya, patuh dan taat kepada Tuhan Yesus. Sebab Yesus berkata, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Alasan kedua, mengapa peringatan kenaikan Tuhan Yesus ini perlu kita rayakan. Karena tujuan Yesus naik ke surga adalah untuk menjadi imam besar perantara kita dengan Allah dan sekaligus mengutus Roh Kudus kepada kita. Dengan naiknya Yesus ke surga, maka Allah mengutus Roh Kudus ke bumi. Dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 7, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Penghibur yang dimaksud adalah Roh Kudus yang bekerja tidak dalam bentuk fisik yang terbatas. Andaikan secara fisik Tuhan Yesus masih ada di dalam dunia, maka yang tahu tentang dia hanyalah orang-orang di sekitarnya. Itu sebabnya Yesus naik ke surga dan mengutus penghibur yaitu Roh Kudus sehingga seluruh dunia bisa mengetahui tentang dia. Dengan kuasa Roh Kudus maka manusia dihibur, dikuatkan, bahkan diutus untuk menyebarkan kabar keselamatan di muka bumi.
Tuhan menginginkan semua umat ciptaannya masuk dalam kerajaannya. Namun karena iblis di bumi masih berkuasa untuk merebut hati manusia, maka Tuhan memanggil manusia sebagai alatnya agar kita bersama-sama memberitakan Injil serta memberikan diri untuk dibaptis. Tujuan baptisan itu sangat penting. Sebab tujuan baptisan adalah untuk menghapus dosa warisan. Yang kedua, untuk memasukkan manusia dalam kerajaan Allah di dunia ini dalam arti masuk dalam komunitas orang Kristen atau anggota gereja tertentu. Dan yang ketiga adalah agar namanya tercatat dalam kerajaan Allah. Di HKBP baptisan dilakukan kepada anak-anak. Sebab masalah umur manusia tidak ada yang mengetahui batasnya. Bila orang sudah dibaptiskan, maka hidup dan mati seseorang telah diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita semua dipanggil untuk melaksanakan perintah Tuhan dan menjadi utusannya. Tentu bukanlah hal yang mudah. Itu sebabnya dalam ayat 17 dan 18 dikatakan, Yesus memberikan janji penyertaannya kepada umat utusannya. Ia berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya, yakni mereka akan mengusir setan-setan, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Pertanyaannya untuk zaman sekarang, apakah hal itu masih berlaku? Jawabnya masih. Namun perlu diingat, baik pada zaman dahulu hingga dunia ini berakhir, keajaiban tersebut baru bisa terjadi bila Tuhan berkenan dan menganggap hal itu perlu. Mujizat itu terjadi bukan karena keinginan manusia, melainkan karena inisiatif Tuhan semata. Artinya bila manusia sudah tahu sesuatu itu racun tetapi tetap diminum, maka sama saja dengan menguji Tuhan. Bukankah Tuhan memberikan manusia pikiran untuk berpikir dan menjauh dari mara bahaya? Untuk itu kita harus ingat bahwa Tuhan tidak mau dicobai. Maka dengan menggunakan iman dan pikiran kita, lakukanlah tugas kita sebagai utusan Allah di bumi ini. Entah itu sebagai teknokrat, birokrat, pengusaha, politisi, sipil, TNI, Polri, kepala rumah tangga, tukang ojek, penambal ban, pedagang kecil dan lain-lain. Semua kita diberikan Tuhan kekhususan. Tidak perlu berharap untuk mampu membuat mujizat yang spektakuler. Cukup berlaku jujur, bersikap rendah hati, bertindak berani mengatakan salah apabila salah atau benar apabila benar. Bersedia mengulurkan bantuan bagi yang membutuhkan. Membuka hati untuk menerima suatu pemberian dengan rendah hati. Dan apabila ada kesempatan, maka berilah dengan penuh rasa syukur. Bila kepada murid-muridnya diberikan tugas untuk menginjil sebagai profesi khusus di bait-bait suci, maka kepada yang lain diberikan Tuhan tugas menginjili dalam profesinya masing-masing. Mulailah menginjili dari diri sendiri, keluarga, orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudariku sekalian, tentu kita semua ingin masuk surga. Sebagaimana Yesus sudah naik ke surga suatu saat, Dia akan datang untuk kedua kalinya. Waktunya hanya Tuhanlah yang menentukan. Manusia jangan meramal-ramal kapan hari kedatangan Tuhan kedua kalinya. Sebab hanya Allah yang mengetahui misteri itu. Dengan memperingati kenaikan Tuhan Yesus, artinya kita bersedia menjadi manusia baru. Dengan memperingati kenaikan Tuhan Yesus, artinya kita bersedia memperbaiki tutur kata dan perbuatan kita. Dengan memperingati kenaikan Tuhan Yesus, kita ingat bahwa bukan dunia ini tujuan akhir kita. Penderitaan pasti akan berlalu. Virus COVID dan penyakit lainnya pasti akan berakhir dan ketakutan akan berlalu.
Tuhan telah naik ke surga. Selaku orang percaya, yakinlah kita pun suatu saat akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, bersama dengan orang-orang yang dikuduskan Tuhan di dalam kerajaan Allah yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, di mana kami pada saat ini Kau izinkan untuk merayakan hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan pada saat ini kami diingatkan kembali agar kami tidak menjadi orang yang hanya memberikan diri untuk hidup di dunia ini. Namun kami boleh menjadi orang yang lebih memikirkan tentang kerajaan Allah, agar seluruh penderitaan, seluruh keluh kesah kami yang ada di muka bumi ini mampu kami lupakan, mampu kami hadapi, dan kami nantinya akan berkumpul dengan orang-orang yang Engkau kasihi. Oleh sebab itu Bapa, kuatkan kami untuk mengerti akan firman-Mu yang telah kami dengarkan, dan kami juga mampu untuk melakukannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita puji Tuhan dengan buku nyanyian nomor 729. Kita mulai dari ayat yang pertama sambil mengumpulkan persembahan. Yesus berpesan, beritakan Injilnya, kabar baik bagi dunia, kabar baik bagi dunia. Beritakanlah Injil kerajaannya bagi seluruh ciptaannya, bagi seluruh ciptaannya. Angkasa raya bergemar, air dan sungai tidak tercemar, sawah dan ladang subur dan tenang, hutan pepohonan pun tentram. Gemuruh ombak menderu, lembah dan bukit turut berseru. Tuhanlah Raja atas dunia, alam raya pun bersoraklah. Mari bergema, hamba Tuhan bangkitlah, Injil Tuhan beritakanlah, Injil Tuhan beritakanlah. Berdayakanlah semua orang beriman di setiap waktu dan tempat, dalam perubahan yang cepat. Kabar yang baik inilah bantuan bagi orang yang lemah, orang tertawan dibebaskannya, yang berduka dihiburkannya. Tegakkan keadilannya, yang buta pun celikan matanya. Beri kedamaian bagi semua, kebenarannya pun nyatalah.
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di sorga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari sorga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkanlah iman kami agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka, apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskanlah dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.